Pada video kali ini, saya akan coba menjelaskan mengenai sistem digital ya. Jadi ini presentasi dari mata kuliah rangkaian digital. Nah, kalau kita bicara dengan sistem digital itu sudah lama sekali ya, dimulai dari penemuan dari lampu katoda, kemudian transistor, dan akhirnya sekarang dalam bentuk IC. Nah, sebetulnya sistem digital itu uh, bentuk lain dari sistem analog ya. Kalau kita bisa bandingkan, hampir semua bidang sekarang kita tahu bahwa tidak terlepas dari berhubungan dengan kuantitas, jumlah ya. Entah itu jumlah waktu, entah itu kapasitas. Nah, merepresentasikan jumlah tersebut itu ada secara analog dan ada secara digital. Nah, kalau yang analog itu representasi kuantitas itu dalam bentuk analog itu biasanya diwakili oleh tegangan, arus, atau gerakan meter yang sebanding dengan nilai kuantitas. Contoh speedometer pada kendaraan. Kalau kendaraannya semakin cepat, maka penunjuk itu akan bertambah besar, menunjuk angka yang bertambah besar sesuai dengan kuantitas kecepatannya. Atau RPM, semakin tinggi RPM-nya maka jarum penunjuknya akan menunjuk angka lebih tinggi untuk menunjukkan kuantitas dari kecepatan. Itu contoh yang analog ya. Kemudian bisa juga merepresentasikan kuantitas fisik seperti suhu ya, suhu. Nah, biasanya kalau kita melihat termometer yang seperti ini, termometer air raksa, nah itu merupakan representasi analog juga. Ya. Kemudian tegangan itu juga harus analog, memiliki nilai tertentu, rank tertentu. Misalnya kita mengukur tegangan dengan voltmeter, mengukur arus dengan ampermeter. Nah, itu juga representasi analog. Nah, biasanya representasi analog ini tegangan yang dihasilnya adalah bersifat kontinu, ya. Jadi kalau digambarkan itu akan berbentuk gelombang yang kontinu. Jadi gelombang analog itu continuous dan bentuknya seperti gelombang begini, ya. Atau bisa berbentuk sinyal juga. Ini representasi dari tegangan kontinu dari analog. Nah, sekarang bagaimana dengan digital? Ya, sesuai dengan mata kuliah ini rangkaian digital. Nah, eh, dengan sistem digital ini, representasi digital itu menampilkannya dalam bukan lagi dalam bentuk penunjuk jarum penunjuk ya seperti di analog, tapi menggunakan digit angka ya. Jadi digit angka itu mewakili keluaran setiap data yang dihasilkan. Contohnya termometer, jangka sorong yang ada digital ya. Jangka sorong ini ada yang digital dan ada yang analog. Ini maksudnya yang digital ya. Jadi menampilkan bentuknya angka-angka langsung. Termometer suhu tidak lagi seperti tadi air raksa yang tingginya menunjukkan angka suhunya, tapi di sini di digital itu langsung tampil berapa derajatnya. Ya. Nah, kuantitas fisik biasanya digambarkan dengan deretan bilangan biner. Penunjukan digital hanya memiliki nilai diskrit tertentu. Jadi dia tidak seperti um, yang analog tadi yang sifatnya continuous ya. Nah, ini contohnya kalau ampere meter, voltmeter yang digital itu bentuk tampilannya adalah angka-angka, bukan seperti dari jarum penunjuk di analog tadi. Nah, representasi digital itu biasanya dalam bentuk gelombang diskrit ya, tidak seperti continuous yang ada di analog ya. Jadi agak sedikit berbeda. Nah, jadi dia tidak kontinu, bentuk gelombangnya seperti ini. 0101 ya, karena tadi representasinya dalam bentuk digital.
Nah, proses analog pengukuran dilakukan dengan membandingkan tahap suatu besaran standar dan akan berlangsung secara kontinu tanpa terputus karena tadi gelombangnya bentuknya sifatnya kontinus. Sedangkan digital pengukuran diperoleh dengan cara perhitungan secara diskrit. Ada interval-interval waktu. Ini perbandingan bentuk digital versus analog gelombangnya. Lihat, ini juga berbentuk amplitude modulator. Nah, di sistem digital kita udah di kehidupan sehari-hari kita udah banyak mengenal sistem digital ya di dunia sains, kemudian di olahraga ini juga untuk menghitung kecepatan sepeda dan sebagainya. Komputer itu juga sistem digital. Kemudian sekarang transportasi, logistik itu sudah digital. Bahkan pengaturan panggung, pencahayaan dan suara itu menggunakan digital. Termasuk juga robotik itu menggunakan sistem digital. Nah, komunikasi juga sekarang berbentuk digital ya, walaupun di Indonesia untuk televisi siaran digital itu belum belum sepenuhnya masih banyak beberapa stasiun televisi masih menggunakan sinyal analog ya. Jadi siaran secara analog belum digital hanya baru TVRI yang sudah luas se-Indonesia sistem menggunakan sistem jaringan digital. Jadi biasanya kalau untuk TV digital maka biasanya punya set top box ya. Jadi ada, ada rangkaian lagi, ada sebuah komponen lagi kalau untuk televisi yang tapi ada juga sih televisi yang memang sudah dilengkapi dengan sudah built-in rangkaian penerima sinyal digital ya. Tapi kalau untuk televisi yang tidak punya penangkap sinyal digital, maka dia harus menambahkan set-top box ya. Jadi sistem digital adalah sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunan melakukan pengolahan sinyal diskrit, bukan continuous ya. Sistem digital terdiri dari beberapa rangkaian digital, komponen elektronik, dan elemen gerbang logika. Nah, di elemen gerbang logika ini nanti yang akan kita akan pelajari secara mendalam di rangkaian digital. Apa itu rangkaian elektronik? Ya, jadi rangkaian elektronik itu adalah komponen-komponen kesatuan atau kumpulan dari komponen-komponen elektronika yang sifatnya pasif. Jadi ada komponen elektronika yang bersifat pasif dan ada yang aktif yang membentuk suatu fungsi pengolahan sinyal atau sinyal processing. Nah, berdasarkan sifat sinyal yang diolah, ada dua jenis rangkaian elektronika, yaitu rangkaian analog. Yang diolah adalah sinyal yang continuous, listrik continuous, sementara satu lagi adalah rangkaian digital, rangkaian elektronika yang sinyal listriknya berbentuk diskrit. Jadi kita nanti akan fokus di mata kuliah ini rangkaian yang digital. Ya. Nah, rangkaian logika atau rangkaian digital adalah kesatuan komponen elektronika yang baik pasif maupun aktif ya. Komponen itu membentuk suatu fungsi pemrosesan sinyal digital. Ini jadi lebih dipersempit. Jadi definisinya lebih ke pemrosesan sinyal digital. Komponen pasif dan aktif itu membentuk elemen logika. Elemen logika terkecil itu disebut dengan gerbang logika atau logic gate. Ada macam-macam logic gate seperti untuk melakukan operasi AND, OR, NOT. Nah, kalau kita bicara mengenai AND, OR, NOT, ini identik sekali dengan AND, OR, NOT yang ada di diskrit ya. Makanya tadi dibilang bahwa ini rangkaian sistem digital itu lebih mengolah proses sinyal diskrit ya. Nah, kalau kita bandingkan antara rangkaian digital dengan sistem digital, rangkaian digital itu bagian-bagiannya terdiri dari beberapa gerbang logika. Jadi nanti ada menggabungkan beberapa gerbang logika. Outputnya merupakan fungsi pemrosesan sinyal digital. Input dan output berupa sinyal digital. Itu ya, kalau rangkaian digital. Sistem digital bagian-bagiannya terdiri dari atas beberapa rangkaian digital. Jadi sebetulnya
rangkaian digital ini adalah sub dari sistem digital, ya. Outputnya merupakan fungsi pengalihan tenaga. Input-output berupa tenaga atau energi. Jadi rangkaian digital ini posisinya di sistem digital, dia adalah sub dari sistem digital. Nah, besaran digital itu dikenal dengan biner, ya. Jadi ada level 0, logika 0. Kalau secara tegangan listrik untuk logika 0 itu 0 sampai 0,8 volt. Ya. Titik potensial referensinya adalah 0, 0 atau ground. Dioda dengan reverse bias atau transistor dalam keadaan mati, itu juga logikanya 0. Atau dioda yang reverse bias, jadi dioda yang di reverse, ya, dibalik posisi positif negatifnya, maka itu akan menghasilkan logika 0. Saklar dalam keadaan terbuka, nah itu juga logika 0. Lampu atau LED dalam keadaan padam, itu juga logika 0. Kemudian logika 1 itu secara tegangan dia adalah 2 sampai 5 volt. Titik potensial satu dayanya adalah VCC. Kita dengan VCC. Kalau 0 tadi ground, ya. Dioda dengan forward bias, jadi dioda yang di rangkai secara forward itu akan menghasilkan logika 1. Atau transistor dalam keadaan jenuh, saturate, itu juga berlogika 1. Atau saklar yang dalam keadaan tertutup, itu logika 1. Lampu atau LED yang dalam keadaan menyala, itu logikanya juga adalah logika 1. Nah, kita lihat apa kelebihan dari sistem digital. Sistem digital secara umum lebih mudah dirancang dibandingkan daripada sistem analog. Penyimpanan informasi lebih mudah, ketelitiannya lebih besar, ya. Contohnya kita bandingkan kalau kita melihat voltmeter dengan jarum, ada kemungkinan kesalahan user dalam melihat, ya, kesalahan paralaks tidak terjadi kalau dia dalam bentuk digital karena sudah langsung muncul angka pastinya. Operasinya dapat diprogram, ya. Untai digitalnya lebih kebal terhadap the raw noise. Jadi rangkaian digital ini karena tadi dia logiknya adalah 0 dan 1, jadi dia lebih kebal terhadap noise, ya. Kalau untuk rangkaian atau untai digital yang lebih banyak, itu bisa dikemas dalam bentuk keping IC. Jadi kalau kita udah bikin rangkaian digital yang cukup kompleks, kita bisa ringkas dalam bentuk keping IC. Nah, kelebihan lainnya adalah sistem digital secara umum mudah dirancang, ya. Kemampuan mereproduksi sinyal yang lebih baik dan akurat dibandingkan analog. Ini dibandingkan dengan analog, ya. Mempunyai reliabilitas yang lebih baik karena noise-nya sangat rendah dan dia kebal terhadap noise. Mudah didesain, tidak memerlukan kemampuan matematika khusus untuk memvisualisasikan rangkaian-rangkaian digital secara sederhana. Nanti untuk simulasi kita akan menggunakan program simulasi, ya, untuk rangkaian digital yang kita desain. Fleksibel dan fungsional yang lebih baik daripada sistem analog. Makanya kalau kita lihat beberapa kelebihan ini, makanya sekarang banyak sistem beralih ke digital. Kemampuan pemrograman yang lebih mudah, lebih cepat untuk dibawa ke IC kompleks. Digital dapat memproduksi sebuah keluaran lebih kecil dari 2 nano detik. Jadi dia lebih cepat, ya, sistemnya daripada dengan analog. Ekonomis jika dilihat dari segi biaya IC yang lebih rendah akibat pengulangan reproduksi massal. Jadi kalau dia dalam bentuk IC itu akan lebih mudah, ya. Jadi kalau kita buat sebuah rangkaian analog dan itu akan dibuat lagi, itu biayanya cost-nya lebih besar daripada suatu rangkaian digital kompleks yang sudah jadi IC dan dibuat IC-nya lagi. Nah, bentuk sinyal digital, gelombang sinyal digital itu cuman ada mengenal dua kuantitas untuk dua kondisi, ya, yaitu tadi logika 1 dan logika 0. Ini sinyalnya ada sinyal naik dari 0 ke 1 dan ada sinyal turun dari 1 ke 0. Jadi dia hanya mengenal dua arah, yaitu logika 1 dan logika 0 saja. Nah, ini kalau kita bandingkan antara sinyal analog dengan digital, ya. Jadi kalau digital itu ya 0 atau 1, 0 atau 1. Tidak seperti gelombang analog.
Nah, begitu ini adalah beberapa daftar pustaka yang bisa dibaca-baca mengenai sistem digital. Nah, sekian dulu untuk presentasi kali ini. Sampai ketemu di presentasi yang